wa tahayyikum bitahiyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah lagi dan lagi sampai kita tiada lagi sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Salawat dan salam kepada seorang pencetus piagam Madinah yang tidak pernah mengingkari janjinya apalagi meninggalkan urusan agamanya. Seorang proklamator yang tidak pernah berkata kotor, apalagi berhati kotor. Seorang pencetus proklamasi yang tidak pernah memakai dasi, apalagi berburuk hati. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alamnya jahiliyah ke alamnya Islamiyah, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang berbahagia, Napoleon Hill dalam bukunya Megatrends 2000 menjelaskan abad 21 adalah abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah meraba ke media cetak dan media elektronika. Hal ini patut kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Namun sayang sekali di samping kemajuan abad 21 ternyata abad 21 telah melahirkan dekadensi moral, bobroknya moral yang kian merajalela. Hadirin yang berbahagia, Indonesia pada saat ini sedang mengalami fase kegentingan di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kian hari kian menurun disebabkan pemerintah kita banyak terjerat kasus korupsi, sehingga bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sedangkan pemimpin kita mengalami dekadensi. Terlebih pada kabar-kabar media massa di Indonesia tentang pencurian, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan, eksploitasi hutan, dan matinya remaja disebabkan miras oplosan. Terlebih aksi terorisme sering menjadi menu harian. Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Salah satu jawabannya berikut tema yang akan saya angkat pada malam ini, yaitu akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral dengan berlandaskan Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Walaqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, menunggu kedatangan dari akhir, dan bagi yang mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, maksud ayat tersebut adalah menginformasikan sekaligus menegaskan kembali bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah. Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu A'la al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam menjelaskan, he is the only one example. Sesungguhnya Rasulullah ada contoh yang sangat lengkap. Terdapat sifat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Oleh karena itu, sangat pentingnya akhlak Rasulullah serta kebesaran sifat beliau. Sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah yang pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru sekarang menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Sehingga Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History, hal ini dapat kita buktikan dari sabdanya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin yang berbahagia, lantas bagaimana akhlak bangsa kita yang telah mengalami dekadensi, khususnya para pemimpin kita pada saat ini? Jawabannya, masih banyak pejabat yang bejat dan berani melipar rakyat,
masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat, dan masih banyak pemimpin kita yang bergulat di kawasan korupsi yang pekat. Akan tetapi alhamdulillah masih ada pemimpin kita yang bisa diteladani, masih ada pejabat kita yang suka mengayomi, dan masih ada pemimpin kita yang bisa diteladani. Hal ini patut kita syukuri walaupun jumlahnya masih sangat sedikit. Hadirin yang berbahagia, di tengah kegentingan negara kita pada saat ini, di tengah maraknya dekadesi di semua aspek kehidupan, ini menjadi tugas kita bersama agar keluar dari lubang buaya kemudian masuk pintu surga dengan cara mengimplementasikan ruh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga Allah Ta'ala akan menurunkan keberkahan kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aghadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk di negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan dari langit dan bumi, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sebagaimana perbuatannya. Mungkin hanya sampai sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Baik, terima kasih kepada anda dan semua sudah menampilkan yang terbaik pada malam ini. Baik, nampaknya lagi kurang sehat sehingga mungkin tidak maksimal dalam menyampaikan. Maksudnya kalau sehat mungkin lebih apalagi suaranya. Para dewan hakim, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Konser? Jadi silakan Ustaz Ahmedin untuk menyampaikan sedikit penyampaian pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Ma ba'd. Ifa'al syabab. Nah, puji syukur kepada Allah SWT dengan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah acara kita pada malam ini bisa terlaksana atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian salam kepada suatu hasanah bagi kita sebagai teladan bagi kita untuk melalui kehidupan yang fana ini. Ketika kita senantiasa istiqomah mengikuti beliau, ajarannya, sunnah-sunnahnya beliau senantiasa kita amalkan, insyaallah kita akan bahagia di dunia dan juga tentunya di akhirat. Hebati fillah rahimahullah, para asatidzah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Kemudian juga pada para peserta lomba untuk ceramah dalam bahasa Indonesia yang pada malam yang berbahagia ini yang tampil itu baru 5 peserta yang pada dasarnya memang jumlahnya ini yang mendaftar lumayan banyak, kan, tetapi menurut informasi daripada Samuseri bahwasanya banyak yang telah mengundurkan diri karena mungkin belum siap tempur ataupun mungkin persiapannya masih kurang. Ya. Sebenarnya tidak jadi masalah, persiapannya belum begitu mantap, tidak jadi masalah untuk kemudian melatih, ya, melatih diri, ya, mencoba membiasakan diri. Kedepannya nanti dia akan terbiasa dan akan bisa lebih maksimal dalam persiapannya. Ya. Jadi diharapkan yang masih terdaftar di situ yang belum mengundurkan diri jangan mengundurkan diri lagi, coba saja, dicoba dan dicoba. Kemudian bagi
peserta yang terakhir, masya Allah, semuanya maksimal. Hanya terkadang mungkin ada yang grogi. Nah, kemudian juga terkhusus ini kepada penonton sekalian, ya, penonton sekalian. Ini terkadang ada yang sengaja kemudian menjatuhkan mental teman-teman yang di depan dengan macam-macam cara dia. Ada yang dengan suara ataupun apa tadi? Bohai. Nah, itu kan sebenarnya apa namanya curang itu. Curang akhirnya sampai Rijal pun akhirnya dia sudah grogi. Ya. Anda boleh seperti itu. Nah, kemudian juga yang terakhir Ananda Raik, beliau sudah hampir habis suaranya. Itu disebabkan karena memang suara beliau dengan suara antum bertolak belakang. Antum bersuara, beliau sedang ceramah. Sehingga itu akan mengurangi semangat bagi yang tampil. Jadi ke depannya bagi penonton yang budiman, tolong diperhatikan ya. Bagi penonton yang budiman ke depan